Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel GP Sakera Situbondo. Malam ini seperti biasa, ketika ada suatu pembahasan, saya selalu mengundang teman-teman untuk berdiskusi dalam acara cangkruan. Siap. Malam ini saya ditemani oleh Wakil Ketua Umum saya, Ahmad Fatoni. Salamkan dulu. Siap, salam pemangkar. Salam. Oke. Selanjutnya dari tim S1, yaitu Bendahara S1 Ozi S1. Salam pemangkar. Oke. Salam. Lanjut, pimpinan Putra Mandiri Finance yang juga sekarang selalu hadir juga menemani kita dalam cangkruan, yaitu Mas Iwan. Selamat malam Mas Iwan. Selamat pagi. Pagi sudah ya? Pagi. Oke. Salam pemangkar. Salam. Pemirsa setia atau tim pemangkar dari GP Sakera Situbondo. Malam ini kami, pagi ini ya, ini jam berapa ini? Jam 1:32. Jam 01.32 tanggal 30. tanggal 30 Maret 2021, tepatnya hari Selasa sudah ya, Selasa pagi. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan tokoh fenomenal, yaitu Gus Nur atau Sugi Nur Harja, di mana kita akan membahas tentang proses hukumnya, bukan terkait dengan persoalan apa yang dibicarakannya, kebencian dia, atau apapun yang menyangkut tentang antara Gus Nur dengan NU. Sebelum saya masuk ke sana, perlu teman-teman ketahui, para pecinta GP Sakera Situbondo, bahwa kami di sini yang duduk ini adalah Nahdlatul Ulama. Siap. Betul ya? Ya, betul. Bahkan kita ini adalah salah satu atau beberapa orang yang sudah ikut PKPNU. Apa PKPNU itu, Mas Fatoni? Mungkin masih ingat ya? Apa singkatannya itu? Kepanjangannya? PKPNU, pelatihan Kader penggerak Nahdlatul Ulama. Angkatan 24. Angkatan 24. Artinya apa? Bahwa kami di sini adalah memang murni sebagai anggota dari Nahdlatul Ulama. Siap. Jadi tidak perlu lagi diragukan bahwa kami adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan di sini? Agar supaya masyarakat Indonesia itu bisa mengetahui sesungguhnya kami dari golongan yang mana. Gitu loh kan, betul ya? Ya, betul. Artinya biar tidak ada kesimpang siuran. Nah, kami GP Sakera itu selalu berusaha untuk menguak beberapa persoalan yang terjadi, terutama terkait dengan kasus hukum, dan kami cukup tertarik untuk mengupas kasus hukum yang sedang dijalanin oleh Gus Nur atau Sugi Nur ini, karena menurut kami ini penting untuk pelajaran kepada kami sebagai pergerakan, agar kami ketika mengawal sebuah kasus bisa memahami sesungguhnya seperti apa sih apa penanganan kasus atau hukum, agar supaya ini tidak sampai terjadi penyalahgunaan ya. Siap. Nah, jadi itu yang ingin saya angkat dalam pembicaraan ini. Nah, sebelum itu agar supaya masyarakat Situbondo khususnya dan Indonesia umumnya, sesungguhnya kasus ITE ini juga sempat terjadi pertama kali di Situbondo, Kabupaten Situbondo tercinta kita, yang kebetulan itu terjadi kepada pembina kita. Siap. Ya, Gitu, betul. yaitu Mas Holilur ya. Siap. Di mana pada tahun 2015 Mas Holilur harus mendekam di penjara karena terkena kasus ITE. Nah, kayaknya ini perlu saya komparatifkan, perlu saya bandingkan, agar supaya kita bisa memahami dan bisa berpikir secara terbuka, agar kita tidak salah dalam menafsirkan setiap kejadian yang ada. Ya, betul. Gitu ya. Nah, oke.
saya mau tanya dulu sama waketum saya. Siapa itu? Kasus ITE yang terjadi pada pembina kita itu terjadi tahun berapa? Terus dihukum tahun berapa? Atau di penjara tahun berapa? Ya, itu seingat saya itu dibaca di media itu kasus yang terjadi pada pembina kita itu pembina GP Sakera pembina GP Sakera itu terjadi tahun 2015 Pak Ketua. tahun 2015 ya. Sekitar bulan Desember kalau nggak salah. Dan itu termasuk kasus pertama kalau tidak keliru ya, kasus pertama ITE yang disidangkan di Situ Bondo. Di Situ Bondo. Nah, menjadi menarik pada waktu itu, jujur saja saya tidak mengamati Pak Waketum. Siapa? Saya tidak mengamati proses hukumnya. Iya. Gitu. Namun saya mendengarkan ketika pembina atau Mas Lilur ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya kasus Mas Lilur ini adalah kriminalisasi ya. Siap. Nah, Iya betul. kalau tidak keliru seperti itu. Iya. Ya? Iya betul. Betul ya. Ketika Iya, kita dikasih masukan bahwa ini kasus kriminalisasi dengan alasan bahwa gini waktu pembina itu kan juga menceritakan waktu seandainya tidak ada demo besar-besaran mungkin saya tidak akan dipenjara. Gitu. Jadi di sana ada sentuhan-sentuhan kultur di sana. Atau begini, yang paling mudahnya begini, Waketum ya. Siapa? Sesungguhnya Mas Lilur ini kenapa dijadikan sebagai sasaran tembak? Siapa sesungguhnya Mas Lilur ini? Ya, karena waktu itu posisi pembina itu sebagai pegiat anti korupsi Pak. Anti korupsi. Iya, pegiat anti korupsi yang kebetulan berbentrokan dan berhadapan langsung dengan penguasa. Berhadapan dan berbentrokan langsung dengan penguasa. Karena Mas Lilur ini konsen terhadap anti korupsi ya, perjuangan terhadap anti korupsi, sehingga normal kalau misalnya pembina banyak musuh ya, terutama dari penguasa. Siapa itu? Kayaknya nggak beda jauh ya kasusnya ya. Ya itu waktu. Kayaknya nggak beda jauh. Jadi ini perlu kita kupas ya. Bahwa apa yang terjadi pada Mas Lilur itu, di mana beliau mengatakan bahwa sempat saya mendengar ada saksi ahli yang dihadirkan dan saksi ini juga terlibat langsung dalam perumusan kasus ya, perumusan tentang undang-undang ITE, bahwa kasus yang dituduhkan kepada Mas Lilur itu tidak tepat. Siap, ya. Kalau nggak keliru seperti itu. Ya. Namun faktanya karena Mas Lilur berhadapan dengan penguasa, baik penguasa yang berada di pemerintahan dan juga penguasa yang berada di masyarakat, sehingga menurunkan sampai 25.000 orang mendemo mendesak agar Lilur itu di penjara. Dan akhirnya sukses waktu di penjara waktu kasusnya itu. Akhirnya disitulah kami sebagai pegiat dan juga mungkin yang dialami oleh Mas Lilur, keadilan ini sepertinya kok tidak berpihak kepada kebenaran. Siap, ya, nah, bahkan keadilan ini bisa dikatakan dianulir atau dipelintir hanya untuk memenuhi kehausan dari pengusaha agar orang-orang yang memiliki memiliki orang dan juga memiliki massa yang selalu berteriak keras terhadap korupsi ya, para koruptor, ya akhirnya seperti itu kejadiannya. Nah, gitu loh. Jadi pada waktu itu, bukan sekarang ini ya, pada waktu itu kalau dari ceritanya Mas Lilur dan ceritanya dari orang-orang, memang Mas Lilur ini berada pada minoritas yang berusaha untuk mengungkap sebuah kebenaran, yang berusaha untuk mengungkap sebuah kebobrokan dalam sebuah sistem pemerintahan Kabupaten Situbondo, tanpa melihat apakah dia itu mampu atau tidak berhadapan dengan orang-orang besar. Tapi itulah Mas Lilur yang memang seorang pejuang dari kebenaran tersebut, yang faktanya akhirnya kriminalisasi terjadi. Nah ya, kenapa saya katakan ini? Agar kita masyarakat Situbondo, terutama para penggerak kebenaran di sini, itu juga bisa memahami kalau kita ini jangan berkaca atau jangan berkata di kala sekarang. Ya, karena kejadian ini bisa bisa terjadi kepada siapapun. Kemarin mungkin terjadi kepada Mas Lilur, yang berani mengungkap sebuah kejadian yang luar biasa, yang bertentangan dengan arus besar. Ya akhirnya itulah yang terjadi. Dan ketika itu dibiarkan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini, maka
hukum akan menjadi sesuatu permainan bagi para penguasa-penguasa yang sekarang atau yang akan datang itu sedang memimpin negara atau memimpin sebuah kabupaten atau daerah tertentu. Siap, ya. Nah, oke? Iya, betul. Nah, jadi di situ saya kasih pengertian dulu pada teman-teman kenapa ini menjadi menarik gitu loh. Iya. Biar ngelihat dulu kita tuh pernah ngalami itu gitu loh. Iya. Situ Bondo pernah ngalami dalam dunia kegelapan di mana seorang tokoh aktivis menjadi korban dari kekuasaan yang tidak memperhitungkan, memperhatikan kebenaran sehingga kriminalisasi hanya melalui SMS menjadi penyebab seorang Lilur itu akhirnya mendekam di Penjara. Ya, paham dulu? Siap. Iya, Paham. betul. Dan itu kita tolak kan? Iya, betul. Dan itu tetap saya yakin Mas Lilur pada waktu itu juga keluarga besar kita sebagai tim GP Sakera yang menolak betul itu. Betul, iya. Ya, pada waktu ketidakadilan itu dirasa terjadi sebuah intimidasi diri apapun alasannya itu. Iya. Apapun alasannya itu. Gitu loh. Iya toh? Siap. Namun di sisi yang lain di bagian pemerintahan dan bagian dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang waktu itu dijadikan panutan di mana orang-orang itu ingin menghancurkan Lilur, yang mengatakan bahwa itu benar, habiskan, hancurkan karena dia itu sudah mengganggu pemerintahan dan juga orang-orang kuat di situ Bondo. Kan begitu. Iya, betul, betul. Sama halnya dengan ini. Oke, ya? Betul, iya, betul. Sudah paham sudah? Sudah paham. Nah, paham ya? Nah, jadi kita kembali kepada kasus Gus Nur. Kasus. Siapa Gus Nur? Nah, menurut sebagian orang dan kita itu adalah Gus Nur adalah tokoh yang fenomenal, tokoh yang kontroversi, tokoh yang berani menentang arus, ya toh, Iya, betul. berani menentang kekuasaan. Ketika dia mempunyai sebuah keyakinan kebenaran, sama ketika Lilur dulu dia itu berani menentang itu, berani menentang pemerintahan, berani menentang tokoh agama dan yang lain-lain karena dia punya keyakinan bahwa ini adalah yang benar dan itu sama dengan apa yang diyakinin oleh Gus Nur pada saat sekarang dan yang kemarin. Oleh karenanya, kenapa GP Sakera saya pribadi itu tidak pernah toh mengatakan bahwa saya paling benar. Iya. Saya karena apa? Kebenaran itu yang benar hakiki hanyalah milik Allah. Saya hanya mengajak kepada anak-anak tim pemangkar untuk berpikir secara logis, jangan karena kita itu like or dislike. Tapi ini betul dan benar, apa yang benar ungkapkan, apa yang salah kita lawan. Ya, dalam situasi kondisi apapun, apakah itu sedang menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita, itulah GP Sakera yang ingin saya ajarkan pada teman-teman. Siap, ya. Sudah sedikit memiliki pandangan ya? Iya. Oke. Saya jujur saja tidak mengamatin kasus secara besar atau secara umum terhadap kasusnya Mas Lilur ya. Mas Lilur ya, karena pada waktu itu saya tidak terlalu aktif. Namun dari cerita yang diberikan Mas Lilur kepada kita, saya meyakini dan mengaminin bahwa ada kekeliruan di dalam penanganan kasus yang dialami oleh Mas Lilur. Kenapa? Karena ada salah satu saksi yang dikatakan bahwa itu tidak masuk, tapi terpaksa dan dipaksa untuk tetap masuk dari vonis yang ringan hingga vonis yang berat. Ini agar masyarakat bisa memahami dulu ya. Oke, kita masuk ke dalam kasus Gus Nur, Mas Iwan ya. Kasus Gus Nur. Saya ingin mengetahui dulu bahwa kenapa sih Gus Nur ini akhirnya ditahan atau ditangkap dan dipenjara. Lah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengetahui sesungguhnya Gus Nur ini ditahan atau ditangkap atas dasar apa? Laporan? Atas laporan, Pak. Atas laporan. Iya. Siapa yang melaporkan? Pak Tung. Yang melaporkan itu Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama cabang Cirebon Aziz Hakim, Pak. Mas Aziz, Pak Aziz Hakim Iya, Pak. yang melaporkan Gus Nur dikarenakan apa? Dikarenakan ujaran kebencian katanya, Pak. Yang dituang di channel YouTube, Pak. kalau tidak keliru punya Refli Harun ya? Iya, Rafli Harun, Pak. Tanggal berapa? Tahu itu? Nah, untuk tanggalnya itu kurang Kurang paham ya? Terus laporan tanggal berapa? Kalau laporannya tanggal 21. Atau begini, saya ingin mengetahui dulu konten dari Refli Harun tersebut, di mana mengadakan wawancara dengan Gus Nur, itu yang dijadikan sebagai dasar mengatakan bahwa dia menghina dalam ujaran kebencian itu apa sih bahasa yang diungkapkan? Bahasa diungkapkan itu atau ini berdasarkan media Detik News
Di sini dijelaskan Pak Ketum bahwa mengatakan ini Pak Ketum. Dengan wawancara kepada Ketua Dewan Instruktur GP Ansor Jember, Ayub Junaidi mengatakan bahwa Gus Nur dengan mengatakan bahwa NU supirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya PKI, liberal dan sekuler. Gitu itu. Itu berdasarkan pernyataan dari Ketua Dewan Instruktur GP Ansor Jember. Dan itu sepertinya statement itu betul ada di YouTube Iya, itu ya. dari YouTube itu. Oke, saya tidak akan masuk terhadap apakah betul statement seperti itu masuk atau tidak, karena faktanya sekarang Gus Nur sedang menjalani proses pengadilan di Jakarta sana ya. Iya, Saya hanya ingin membahas tentang permukaan saja karena kita bukan orang-orang yang pandai ya. iya, siap. Laporan dilakukan tanggal berapa? Tanggal 21 Pak Ketum. Tanggal 21. Penangkapan dilakukan tanggal berapa? Tanggal 24 Oktober. Tanggal 24 Oktober, artinya 23 hari Siap, ya. sejak laporan itu ada. Iya, waktu. Ya, dan Ya. ini luar biasa menurut saya karena ini bukan kejadian seperti OTT dan yang lain-lain ya. Iya. Tapi saya tidak mau masuk di sana dulu. Saya hanya ingin mengajak untuk Mas Fatoni atau yang Ausi dengan Iwan ini, saya ingin tahu dulu di dalam proses laporan itu prosesnya tahapannya apa, Mas? Ya, kalau berdasarkan dari perkap itu harus penyelidikan dulu. Penyelidikan, Baru penyidikan gitu. penyidikan. Iya, betul. Iya toh? Iya, siap. Nah, Betul. Oke, masuk ke 1 dengan 2 ya. Iya. Untuk penyelidikan ini mencari Peristiwanya. peristiwa apakah ada pidana atau tidak. Iya. Dan ini bisa dilakukan 1 kali 24 jam oke lah. Iya, gitu betul. loh. Iya toh? Iya. Nah, namun ketika dia masuk ke dalam proses sidik, maka ini untuk menentukan apakah peristiwa tersebut itu ada orangnya, barang siapanya, Iya. juga terkait dengan mens reanya, maka dalam kasus CTE ini perlu diadakan pemanggilan enggak? Perlu waktu. Siapa saja biasanya yang kita punya pengalaman ketika ada pemanggilan? Ya, pemanggilan pelapor. Saksi pelapor ya. Saksi pelapor ya waktu. Terus kedua, Saksi terlapor juga waktu. saksi terlapor atau saksi-saksi yang lain. Iya, waktu saksi-saksi yang lain Iya sama toh, saksi korban. saksi korban. Nah, itu yang kita tahu. Iya, waktu. Iya toh, sebelum masuk ke sana. Dan ini tinggal 2. Yang tadi yang pertama 1 kali 24 jam untuk mencari peristiwa, tinggal 2 hari ini. Iya, 1 kali 24 jam untuk mencari saksi. Nah, jangan lupa bahwa di dalam kasus penyidikan ya Iya, itu beda dengan kasus penyelidikan. Siap. Ya, kalau kasus penyelidikan itu undangan, interogasi. Iya. Polisi bisa datang mengadakan sebuah reaksi yang luar biasa. Jadi 1 kali 24 jam saya yakinin dan saya okekan aja dulu. Siap. Nah, pertanyaan saya yang nomor 2 adalah ketika dalam proses penyidikan maka polisi harus menggunakan aturan yaitu panggilan. Panggilan. Betul? Betul waktu siap. Iya toh. Makanya di situ ada surat panggilan. Lah, surat panggilan itu ada aturannya. Siap waktu. Ya, ini saya ingin ngupas sedikit-sedikit lah Siap, tentang iya, kasus betul. ini, asik kayaknya Iya. gitu loh ya. Ada aturannya berapa hari sebelum datang? 3 hari waktu. 3 hari. Kalau ini 2 hari ditangkap berarti ini ada penempetan 1 hari. Siap, ya waktu. Betul? Betul waktu. Betul. Oke lah kalau misalnya itu untuk saksi korban, saksi pelapor itu mungkin tanpa dipanggil dia bersedia dan itu diperbolehkan dalam undang-undang. Siap. Waktu. Nah, tapi persoalannya adalah kasus ITE itu ada satu hal yang berbeda dengan kasus yang lain. Apa itu? Saksi ahli. Waktu. Saksi ahli. Siap. Harus ada saksi ahli. Ya, saksi ahli itu tidak boleh dilakukan kepada orang-orang yang punya kepentingan atau pihak. Siap. Harus dicari dengan orang-orang yang netral. Netral. Nah, dan orang-orang saksi ahli saya juga tidak tahu ini bagaimana proses polisi Bareskrim. Bareskrim ini memanggil saksi ahli untuk menentukan orang ini tersangkanya ini atau yang akan dijemput lah ini ditahan. Kenapa? Karena informasinya Gus Nur tidak pernah ada pemanggilan, jadi penjemputan paksa juga tidak mungkin dilakukan pasal penjemputan paksa. Iya waktu. Betul enggak ya? Betul. Nah, iya loh. Lah, kalau kita menggunakan anggap seluruh anggota Bareskrim Polri itu semua konsentrasi di dalamnya. Siap. Nah, iya toh. Tapi kan ada jeda waktu untuk memeriksa saksi. Iya. Lah, ini sudah tinggal 2 hari pemanggilan. Kalau kita 3 hari, 21, 24 sudah diambil kan ini kan ada ini. Berarti Ada jeda. 3 hari ini polisi situ Polres
Bareskrim. Bareskrim bekerja 26 jam kalau menurut saya. Siap. Iya, Ya. iya toh. Iya, Hah? agar terpenuhinya itu. Agar terpenuhi beberapa syarat Iya. gitu loh. Nah, kalau dari yang biasa kita kerjakan atau kita berhubungan dengan polisi, menurut saya Iya. undang-undang yang ada ini undang-undang seluruh Indonesia. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Mabes Polri dengan Polres Situbondo atau sekelas Polsek juga menurut saya tidak beda jauh gitu loh ya. Iya. Sama lah di sini yang saya katakan tentang keadilan hukum. Siap. Iya toh? Iya. Nah, jadi ada tentang hukum dan sikap hukum lah. Bedanya berarti ini sikap hukum, Bang. Kalau tentang hukumnya ini sama, cuman tentang sikap hukum dari aparat penegak hukum yang melakukan sebuah perbedaan. Ya Allah alam bisawab, apakah proses itu dilalui atau tidak nanti akan saya buka di belakangnya. Ya. Siap. Nah, tapi dari biasanya yang kita lakukan kayaknya ini ada kejanggalan Iya, ya, betul, ada ya. kejanggalan. Tapi yang tahu kan mereka gitu Siap, loh, karena ya. ini menyangkut negara. Oke, setelah dilakukan penangkapan, polisi punya waktu berapa kali? Berapa jam? Berapa kali? 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam polisi untuk menentukan seseorang ini tersangka atau tidak. Siap. 1 kali 24 jam. Betul. Iya. Nah, untuk menentukan seorang tersangka atau tidak, polisi ini hanya membutuhkan dua 2 alat bukti. alat bukti. Siap. Nah, 2 alat bukti ini yang harus ditentukan dan ternyata polisi dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dengan proses dan prosedur gelar dan yang lain-lain, saya juga tidak tahu Iya. bagaimana sistem kerjanya. Akhirnya Gus Nur ditetapkanlah menjadi tersangka dan sejak itu tidak pernah dipulangkan ke Malang. Iya, ke Malang. Iya toh, Iya. kalau penjemputan tanggal 24, perjalanan dalam 1 malam ya cukup lah. Ya mungkin di kendaraan, di mobil sambil interogasi kan boleh. Iya. Karena penangkapan itu dihitung ketika dia keluar dari rumah sampai dia keluar dari kantor, itu penangkapan. Siap. Jadi kalau dia dijemput jam 2 malam dari mana ini namanya? Malang. Dari Malang terus sampai ke sini ya berarti ya itu mulai dihitung. Tapi kita tidak mau bahas di sana, tapi itulah yang saya maksud untuk menentukan seseorang menjadi tersangka memang 2 alat bukti yang ini. Tapi khusus untuk ITE ada tambahan yaitu tentang saksi ahli. Saksi Kenapa? Polisi tidak boleh menentukan ini benar atau tidak, perkataan ini mengandung unsur kebencian, ujaran kebencian atau tidak. Polisi tidak boleh menentukan kecuali itu saksi ahli yang Saksi ahli. menentukan. Yang dimana itu harus melalui gelar. Tapi oke lah, saya tidak membahas di sana tentang hal tersebut ya. Siap. Nah, oke. Menjadi persoalan adalah yang kedua, setelah ini dari polisian siapa lagi yang harus terlibat di dalam tentang proses dan prosedur hukum ini? Kejaksaan waktu. Kejaksaan. Siap. Setelah itu dilakukan pengiriman berkas kepada kejaksaan, di mana kejaksaan ini bertugas memberikan petunjuk-petunjuk jika petunjuk-petunjuk itu dirasa kurang dan perlu, ya, kurang lengkap. Nah, namun ternyata di sini dianggap lengkap. Karena apa? Kita tidak pernah tahu tentang BAP dari penanganan kasus Gus Dur di sini. Siap. Nah, maka kita akan tahunya nanti ketika Fakta sidang. di sidang. Oke lah, tak persingkat lagi. Iya toh? Iya. Tak persingkat lagi, nyampailah kepada sidang. Nah, saya mau tanya dulu kepada Fatoni. Siapa itu? Nah, kebetulan dia yang calon sarjana ya. Jadi harus kita tanyakan juga. Harus. Betul ya? Betul. Nah, betul. Dalam sidang itu wajib tidak hakim memanggil saksi-saksi? Wajib. Wajib. Satu dulu ya. Siap. Ya. Yang kedua, saya mau bertanya dulu kepada Fatoni. Sesungguhnya kasus ITE ini kasus delik aduan atau delik biasa? Delik aduan. Artinya apa? Artinya pelapor harus hadir. Pelapor harus hadir. Siap. Ya. Sebelum masuk di pelapor, pelapornya ini siapa seharusnya? Orang yang dirugikan. dirugikan itu delik Delik aduan. delik aduan. Nah, sedangkan yang disebut di sana itu adalah siapa saja yang disebut coba? Yang Disebut oleh Gus Nur. Nah, berdasarkan dari media Detik News Pak, itu nah, di sini itu yang disebutkan namanya itu bisa jadi kernetnya Abu Janda,
bisa jadi kernetnya Gus Yakut dan supirnya Kiai Haji Akil Sirot. Berarti ada 3 orang yang tersebutkan secara jelas. Tersebutkan secara jelas. Iya toh. Kenapa? Karena ITE itu tidak boleh tidak menyebutkan nama. Harus menyebutkan nama dulu untuk menentukan siapa yang dirugikan. Siap, betul. Artinya ada 3. Ya, Iya. iya toh. Yang satu Buya atau Ketua PBNU yang sangat kita hormati. Siap, betul. Yang kedua adalah pada waktu itu adalah Ketua Ansor ya. Siap. Yang ketiga adalah Abu Janda, tokoh fenomenal juga yang sampai sekarang juga belum tersentuh ya. Siap, iya betul. Yang selalu menghina kita juga gitu loh ya. Tapi tidak apa-apa lah, saya tidak mau bahas ke sana ya. Iya. Artinya di sana seharusnya siapa yang mempunyai hak untuk melaporkan? Kiai Abu Kiai. Ada 3 orang yang berhak untuk melaporkan dari apa statement dari Abu Yakut. Siap. Siapa Pak Abu Yakut? Siapa namanya? Gus Nur. Gus Nur. Gus Nur. 3 orang ini ya. Iya, betul. Yang harus ya. Iya toh. Melaporkan. Tapi faktanya yang melaporkan adalah Ketua NU cabang Cirebon waktu itu. oke. Perlu teman-teman pahami bahwa Undang-Undang ITE tidak bisa dikenakan ketika itu menyangkut tentang ujaran seseorang kepada sebuah organisasi, itu tidak bisa. Siap. Misalnya NU, Ansor, itu tidak bisa. Kecuali menyebut si A. Lah kebetulan Gus Nur sudah nyebut ini namanya Yakult, maka Seharusnya masuk. melaporin, iya. Masuk orang yang disebut. Iya. Masuk. Iya toh? Iya. Menyebut Buya ya, menyebut Kiai Haji Akil Sirot, masuk Gus Nur itu. Jadi, tapi kalau menyebut NU secara organisasi itu tidak masuk. Hal ini, Fatoni, Siap. ini disebutkan oleh penasehat ya, tim penasehat presiden yang merumuskan Undang-Undang ITE perubahan. Itu menyebutkan di dalam channel Karni Ilyas Club, ketika pada waktu itu Fahri Hamzah itu juga hadir di dalamnya. Siapa dia? Itu Profesor Henry. Profesor Henry ini adalah orang yang salah seorang yang membuat, yang merumuskan dan mendalilkan serta menjelaskan Undang-Undang ITE, di mana dia mengatakan bahwa tidak bisa kecuali langsung orang per orang. Paham maksudnya? Iya. Nah, ini juga harus dipahami oleh masyarakat Indonesia gitu loh. Termasuk GB Sakera ini biar Siap, tahu. iya. Jadi ketika ada yang ngomongin jelekan GB Sakera, Pak Tony tidak bisa ngelapor. Kan? Paham? Siap. Nah, silakan lihat itu Profesor Henry dengan Fahri Hamzah dengan Karni Ilyas. Itu ada di dalam YouTube-nya Karni Ilyas gitu ya. Jadi itu. Ya. Iya. Nah, pertanyaannya ini adalah faktanya bahwa ini bukan 3 orang yang disebut oleh Gus Nur yang melaporkan, tapi proses tetap berjalan. Siap. Nah, iya toh. Nah, yang menjadi persoalan adalah, saya mau tanya dulu sama Fatoni. Fatoni, ketika pengadilan, ketika hakim memerintahkan jaksa, Siap. Ya. apakah harus diikutin? Harus waktu. Harus diturutin? Harus dituruti. Betul, karena perintah hakim adalah tugas kepada jaksa Ya. apa yang dikatakan. Nah, kenapa saya tanya seperti ini? Ya, agar nanti kita tinggal satu langkah ini. Iya waktu. Di kepolisian ada kejanggalan, Siap. di kejaksaan ada kejanggalan, Siap. tinggal di pengadilan hukum itu bisa tegak atau tidak. Siap. Betul waktu. Betul enggak? Hukum itu bisa tegak atau tidak. Ya. Ya, ketika saudara pelapor itu diambil keterangannya oleh hakim, menurut kesaksian yang disampaikan kepada saya orang terdekat dari Gus Nur dan penasehatnya, bahwa siapa tadi pelapornya itu? Aziz Hakim, Bang. Aziz Hakim. Siap. Bahwa Pak Aziz Hakim mengatakan saya disuruh oleh Gus Yakut. Gus apa? Yakut. Iya waktu. Gus Yakut, saya disuruh oleh Gus Yakut karena Gus Yakut itu orang yang dirugikan. Iya. Ya, betul. Siap betul. Nah, kenapa saya tadi tanyakan, apakah hakim itu boleh ketika memanggil harus diikutin dengan jaksa, dari kesaksian pelapor inilah hakim akhirnya memerintahkan jaksa Jaksa. untuk menghadirkan Gus Yakut.
ke sidang. Sip. Ya. Betul nggak tindakan hakim? Betul waktu. Betul ya, tindakan hakim Iya, betul betul. ya. Dan itu dilakukan hakim 5 kali sidang. Di mana kelima-limanya ini akhirnya ditunda. Kenapa ditunda? Karena Gus Yakut tidak hadir. Karena jaksa tidak berhasil menghadirkan Gus Yakut di depan sidang. Siap. Ya, Ya waktu. seorang korban yang mengaku korban dari hasil dari BAP atau pemeriksaan dari pelapor ini dikatakan, dan orang korban ini disuruh hadir hingga 5 kali dan 5-limanya itu tidak terpenuhi, sehingga hakim marah dan memberikan kesempatan terakhir kepada jaksa untuk menghadirkan atau tidak. Ternyata juga tidak hadir dengan alasan yang katanya sedang sakit. 5 kali artinya 5 minggu. 5 minggu. Berarti 1 bulan lebih. Ya 1 bulan lebih. Apa yang menjadi efek? Efek akhirnya sidang ditunda, di mana menurut informasi yang saya terima itu akhirnya Gus Nur tidak tertunda. Iya itu. Tetap berada di tahanan Bareskrim Polri yang katanya tahanan tersebut ada di bawah tanah dan Siapa? tidak bisa melihat matahari. Siap. Luar biasa ini ya. Ya. Tidak bisa melihat matahari dan tidak bisa didatengin oleh keluarga, juga tidak bisa didatengin oleh penasihat hukum. Ini saya sebutkan agar supaya kita bisa tahu lah keadaan sesungguhnya ini seperti apa. Iya. Ya. Ya. Lah, ternyata hingga kelima itu tidak bisa, akhirnya dilanjutkanlah sidang. Iya waktu. Nah, pertanyaan saya, ketika unsur apa sih yang harus bisa memenuhi orang tersebut harus dihukum? Apabila apa? Apabila memenuhi 2 alat bukti waktu. Apabila memenuhi unsur. Oh, siap. Segala sesuatu yang berada di dalam undang-undang tersebut itu harus terpenuhi unsurnya, dan itu baru bisa dikatakan orang ini bersalah. Kenapa hakim harus mengetahui bahwa hakim harus mengetahui KUHP 183, 184. Sesungguhnya 183, 184 KUHP ini harus dipegang oleh pihak penyidik Polri dan juga pihak kejaksaan. Menjadi aneh. Dan ini tidak sama mungkin ya, perlakuan saya juga tidak tahu. Kalau di situ Bondo itu petunjuk kejaksaan luar biasa ya. Lengkap tager. Luar biasa nanti ya. Bukan lengkap, bahkan kadang-kadang mengada-ngada juga gitu loh. Iya toh. Iya, Nah, ini ternyata tidak, dan terbukti di dalam sidang. Jadi begini. Kesaksian yang diakui adalah kesaksian di depan sidang. Makanya ketika orang di BAP itu hanya sarana untuk mengetahui tentang prosesnya. Pemeriksaannya adalah di ruang sidang. Oleh karenanya, dengan seperti itu, dan akhirnya terbongkarlah menurut keterangan dari penasehat hukumnya, terbongkarlah bahwa yang menyuruh siapa? Aziz itu adalah Gus Yakut. Lah, pertanyaannya, apakah Gus Yakut itu sudah pernah diperiksa oleh polisi sebagai korban? Sip. Ataukah tidak? Iya. Ini kan pertanyaan. Iya. Hah? Iya toh? Nah, saya juga tidak tahu, tapi kenapa hakim ngotot untuk menghadirkan? Kenapa? Ya itu. Karena saya punya keyakinan, mungkin ya dugaan saya, Gus Yakut yang mengaku sebagai korban ini belum diperiksa oleh polisi. Siap. Dan juga tidak ada petunjuk kejaksaan untuk meriksa tersebut. Iya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Iya. Gitu loh ya. Paham dulu ya. Jadi kenapa saya bicara seperti ini? Agar kita ini juga sadar bahwa hukum itu dibuat, hukum itu dibentuk, hukum itu harus dijalankan oleh warga negara Indonesia. Siap. Bukan oleh khusus si A, khusus si B, atau mungkin orang yang hukum ini hanya untuk orang yang kontra. Bukan, tapi hukum itu untuk bangsa Indonesia. Tanpa tebang pilih. Tanpa tebang pilih. Pertanyaan saya kepada Fatoni lagi ini ya. Ini enggak apa-apa, calon pengacara harus Siapa paham. tuh? Iya, saya belajar juga. Ketika perintah pengadilan, perintah hakim tidak bisa dijalankan oleh kejaksaan, dan unsur-unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan fakta sidang itu tidak terbukti atau tidak bisa dibuktikan oleh penuntut,
Siapa tuh? Ya, kenapa? Karena di situ ternyata disuruh datang tidak datang. Akhirnya kan tidak ada itu salah satu unsurnya tentang korban karena Korban, ITE iya. ini terkait dengan delik aduan. Apakah iya toh? Siap. Sidang itu harus diberhentikan ataukah sidang itu harus dilanjutkan? Diberhentikan waktu. Pasti? Diberhentikan itu. Iwan? Diberhentikan. Enggak. Siapa Ya. tuh? Ya. Nggak bisa. Jadi pengadilan Tetap harus tetap dilanjutkan hingga akhir batas putusan. Siapa? Tapi itu kan tuh akan merubah putusan nanti. Nah, itulah yang saya katakan. Sekarang tinggal keadilan ini akan ada tinggal dari pengadilan saja karena dari kepolisian sudah seperti itu dari awal ceritanya, Iya. dari kejaksaan seperti itu, di fakta sidang jaksa juga tidak bisa menghadirkan. Ya, sekarang nanti kembalikan kepada hakim. Hakim sebagai wakil Tuhan, ya semoga saja hakim ini bisa bertindak adil. Amin. Sesuai dengan apa yang diamanahkan dan diatur oleh undang-undang. Betul, sepakat. Iya toh? Nah, kenapa? Ini penting gitu loh. Ini penting karena ketika negara ini sudah berkomitmen, para guru-guru bangsa sudah berkomitmen negara harus berdasarkan hukum dan hukum menjadi panglimanya, ya harus konsekuen. Iya. Kalau tidak konsekuen bisa bahaya, ini negara akan menjadi pada arus kehancuran kalau ini tidak bisa konsekuen. Jadi artinya ya kita ikutin saja. Tapi menurut saya hakim sudah sesungguhnya, kalau menurut saya loh ya, Siapa? hakim sesungguhnya sudah punya jawaban meskipun tuntutan atau dakwaan dari jaksa kemarin 2 tahun dan denda 100 juta dengan subsidi 3 bulan. Menurut saya hakim yang mempunyai hati nurani yang baik, mempunyai integritas yang baik, dia mempunyai Tuhan yang dipercaya, dengan keyakinannya, saya yakin dengan undang-undang yang ada, saya yakin hakim ini akan memiliki sebuah putusan di mana putusan itu akan berpihak kepada keadilan. Tapi Siap. ya toh. Ya. Tapi kalau hakim ini ternyata menisbihkan, menghilangkan fakta-fakta yang ada dari proses-proses serta KUHAP dan aturan-aturan yang lain juga tentang pemenuhan unsur-unsur di dalam KUHP, ya bisa jadi jawabannya akan berbeda. Ya. Tapi saya cuma berharap bahwa masih ada lah. Amin. Di bangsa Indonesia ini orang-orang yang punya integritas sehingga keadilan itu betul-betul bisa ditegakkan. Kenapa? Ya apapun, saya tidak akan mengatakan Gus Nur benar atau Gus Nur salah. Iya. Tapi untuk melakukan sebuah pembuktian dia benar atau salah, maka hakim harus mengeluarkan semua unsur-unsur yang ada dan terkandung di dalam tuduhan atau dakwaan yang diberikan. Kalau ada yang salah, maka itu tidak bisa dilaksanakan oleh hakim. Nah, di dalam hukum perdata dan pidana, sikap hakim itu berbeda memang. Kalau di dalam perdata, hakim tidak boleh aktif. Ya harus pasif. Iya. Sesuai dengan apa yang digugat atau sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang bersengketa. Tapi dalam kasus pidana, hakim itu boleh melakukan aktif. Ya, seperti permintaan untuk menghadirkan saksi dan yang lain itu hakim boleh. Iya. Ya, dan itu sudah dilakukan oleh hakim ini, tinggal kita menunggu kebijaksanaan dia dalam menganalisa. Jadi hakim tidak boleh, kalau itu tidak terpenuhi unsurnya, dia tidak boleh memaksakan unsurnya. Cuman sangat disayang kenapa Gus Nur tidak melakukan pra peradilan. Karena apa? Pra peradilan itu fungsinya adalah apakah polisi dalam hal ini adalah penyidik sudah memenuhi unsur-unsurnya, ya syarat sahnya untuk menentukan Gus Nur menjadi tersangka atau tidak. Tapi itu tidak dilakukan. Begitu aja ya. Siapa tuh? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Pak. Cukup. Oke. Pecinta GP Sakera Situbondo, semoga dengan penjelasan ini kita bisa mengetahui tentang persoalan dan kerangka hukum yang sekarang sedang dialami oleh warga negara Indonesia yang kebetulan itu Gus Nur. Di dalamnya Gus Nur mungkin, sosok Gus Nur mungkin banyak yang kontroversi, banyak yang benci, banyak yang tidak suka. Tapi juga jangan lupa di bagian yang lain
Gus Nur juga menjadi idola gitu loh. Maka hal yang perlu kita lakukan, kita mendorong negara yang ini yang sudah berkomitmen untuk menjadi negara hukum, untuk hukum ditegakkan. Dan harapan kita terakhir, seperti juga terjadi di daerah-daerah lain, yaitu di pengadilan. Apakah hakim kita sebagai wakil dari Tuhan bisa menjalankan palunya demi kebenaran? Jangan lagi, ya, jangan lagi kasus dan kejadian Mas Lilur Situbondo, seorang pejuang, seorang aktivis, seorang yang berani mengatakan kebenaran meskipun dia harus menjadi minoritas dalam sebuah kekuasaan dan dihadapkan dengan tokoh-tokoh. Itu kembali lagi terhadap warga negara Indonesia yang lain. Jadi kita harus belajar jujur kepada diri kita untuk mengatakan benar itu benar, salah itu salah, proses ini sudah benar ataukah proses ini sudah salah. Demikian dari saya, Bang Ipul, Ketum GP Sakera Situbondo beserta dengan tim pemangkar yang lain. Kita hanya berdoa Indonesia jangan sampai kehilangan marwah keadilan. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam.